Sebenarnya anak itu boleh dikasih minum air putih itu berarti tergantung kepekaan juga dok? Atau ada standar kesehatan dari yang ditentukan? Air putih wajib ya. Begitu MPASI itu air putih wajib. Jadi kebutuhan air itu disesuaikan. Jadi di awal itu kenapa jumlah air putih sedikit karena jumlah ASI-nya masih lebih banyak. Sedangkan anak usia 1 tahun ASI-nya lebih sedikit. Jadi kita penuhi dengan jumlah air putihnya gitu. Seandainya Meskipun kalau misal meskipun kalau, anak gimana? Gimana? meskipun kalau sebelum usia 1 tahun boleh ya dikasih air putih ya? Atau minimal kalau bisa sampai 7 bulan atau 8 bulan itu sudah bisa dikasih air putih atau tergantung anaknya lagi? Dari 6 bulan pertama kali MPASI langsung air putih. Mantap. Gitu. Terus upgrade komponen airnya dok, misalkan dikasih teh atau madu atau apa itu jangan dulu. Madu itu tidak diperbolehkan bagi anak di bawah usia 1 tahun. Teh saran tidak diperkenalkan pada anak karena mengganggu penyerapan zat besi. Terus jus juga tidak disarankan. Kenapa? Karena pemakaian gula biasanya berlebihan. Gitu. Jadi sebaiknya sih memang air putih. Air putih dulu. Nah sekarang kalau kasus mam emping dok, kalau misalkan posisinya belum lebih dari setahun dan ini eksklusif pumping kan, solusinya gimana dok? Apakah masih tetap perlu ditambahi susu formula atau enggak? Kalau yang mam emping khususnya? Nggak perlu. Jadi gini. Nggak perlu. Kalau memang ada ASI, produksinya pasti menurun. Kalau produksinya menurun tapi makannya banyak, ya udah makan aja, nggak perlu pakai susu formula. Iya. Nggak masalah berarti. Nggak masalah. Jangan nih, aku barusan ada yang nge-WA aku pasien nih. Dia maksa bilang gini, dok, anaknya usia 3 tahun. Dia nanya, dok, susu apa yang bagus? Nggak ada. Terus kutanya, kenapa harus minum susu formula? Dia bilang gitu aja, karena pengen minum susu. Anakku 3 tahun. Nah, memang anak 3 tahun siapa yang mewajibkan minum susu? Loh, jadi kalau nggak susu dari mana gizinya? Loh, makan aja udah cukup. Tapi butuh susu dong untuk gizi. Loh, kata siapa? Aku bilang gitu aja, ngarang aku bilang gitu. Udah aku bilang nggak perlu, tapi nanya lagi, aku bilang nggak ada yang mewajibkan susu itu sebagai makanan tambahan ya, nggak ada. Aku pastikan, kalau dulu dibilang 4 sehat 5 sempurna itu ada susu sebagai tambahan, saat ini tidak ada dibilang 4 sehat 5 sempurna, ada gizi seimbang. Jadi tidak perlu tambahan susu formula ketika anak sudah bisa makan. Jangan dimarahin dok. Aku suka gemes gitu. Kenapa sih orang bolak-balik nanya susu formula? Kalau memang dia makannya cukup baik, nggak perlu tambah susu. Ingat, makanan cair tidak lebih berkalori dibandingkan makanan padat. Makanya kalau mau kurus, minum susu, bukan makan nasi. Gitu. Yalah aku hari ini, soalnya itu mulai ditanya susu. Dengan sensi ya dok ya, kalau misalkan dikasih tahu soal ini kan kadang-kadang kan masih ngotot pengen dikasih susu formula terus gitu kan. Iya, aku sering jadi pembicara di susu itu. Aku nggak merekomendasikan harus diberikan susu, tapi jika memang harus menambahi susu formula karena gizinya memang tidak terpenuhi dari makanannya, boleh ya, terpaksa harus diberikan, silakan gitu. Atau sekarang untuk kalau misalnya masih ASI, tapi ASINya nggak cukup ya, mau nambah susu formula ya monggo gitu, silahkan. Nah, kategori cukup dan tidak cukup itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan cairan dan juga susu. Itu bisa dilihat di feed aku. Ada tuh. Kayaknya kemarin repost juga deh dari dunia parenting ya. Kebutuhan cairan. Mohon maaf dok, tadi terputus, bisa diulang dok. Jadi berdasarkan kebutuhan cairan di usia tertentu. Misalnya usia 1 bulan kebutuhan cairannya misalnya itu 450 mili. Berarti 450 mili karena usia 1 bulan cuma dapat dari ASI ya. Berarti 450-nya ASI. Naik usia kebutuhannya tuh naik. Itu nggak perlu dihafal. Di screen capture aja deh. Boleh ditengok di postingan Instagram Dr. Andreas atau di dunia parenting, Mam.